Baik Bu Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Bu Susi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini Bu Susi akan melaksanakan supervisi akademik. Sudah siap ya Bu ya? Siap, insya Allah. Baik, Bu. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Ini tidak apa-apa kan ya Bu ya? Saya ngajak ngobrol. Tapi begini Bu, dari obrolan kita ini Ibu ada tujuan tertentu nggak? Barangkali apakah dengan mengobrol dengan saya nanti Ibu lebih terbuka untuk melaksanakan pembelajaran atau gimana Bu? Iya, mungkin kalau ngobrol dengan Ibu mungkin ada pengetahuan atau ilmu-ilmu yang saya belum tahu menjadi tahu. Saya meminta bimbingannya pada Ibu tentang bagaimana strategi di kelas yang seharusnya bisa siswa bermotivasi untuk belajar. Oke, baik. Kita bareng-bareng aja ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya hari ini Ibu akan melaksanakan supervisi akademik, lalu kita sekarang sedang di pra supervisi akademik ya Bu. Nah Ibu, saya ingin tahu dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas hari ini apa Bu? Tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu yang kedua, siswa mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Lalu Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa nih Bu? Untuk area pengembangan diharapkan siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bu, untuk strategi yang Ibu persiapkan Bu, boleh diceritakan? Boleh. Untuk strategi, saya akan menerapkan diskusi kelompok, itu melalui presentasi kelompok dengan metode pembelajaran model pembelajaran PJBL. Presentasi juga ada ya. Lalu menggunakan modelnya PJBL ya. Ini 11 ya. Oke, baik Bu. Barangkali itu saja Bu yang bisa saya tanyakan untuk pra observasi ini ya. Mudah-mudahan Ibu semangat ya untuk mengajarnya. Insya Allah akan ada hal-hal yang lebih baik nantinya untuk proses pembelajaran berikutnya. Semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sakit.
Bu Susi, alhamdulillah ya kita sekarang sudah kembali lagi ke percakapan kita ya Bu ya, pasca kegiatan supervisi akademik yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana rasanya Bu setelah Ibu melakukan supervisi? Rasanya lega tapi bercampur cemas karena dinilai sama ibu. Oh, insya Allah ya. Saya di sini tidak untuk menilai Ibu, kita berbincang-bincang saja ya Bu ya. Barangkali nanti di akhir Ibu akan menemukan strategi yang lebih baik untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Susi, boleh Ibu menyampaikan hasil dari kegiatan pembelajaran tadi? Menurut Ibu keberhasilannya sudah berapa persen? Untuk keberhasilan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan belum sepenuhnya mencapai 90%. Menurut pendapat ada kemajuan sedikit karena ketika ada yang berbicara menanggapi, ada yang bertanya. Mungkin kalau misalkan untuk persentase paling 60%. Belum seluruhnya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi di dalam kelas ya Bu ya. Sebetulnya kalau menurut pengamatan saya, Ibu itu sudah luar biasa bagus Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Kenapa saya menilai demikian? Karena dari beberapa strategi yang Ibu tadi sebutkan sudah dilaksanakan dengan baik ya, seperti diskusi kelompok. Namun Ibu nanti Ibu bisa mengembangkan lebih lagi ya strategi yang bisa Ibu pakai agar siswa bisa melakukan kerja kelompok secara maksimal ya Bu ya. Ya tadi karena ada beberapa siswa yang masih lalu strategi selanjutnya ya Bu ya, untuk presentasi sudah baik juga Bu penilaian saya ya, anak seluruhnya hanya melakukan presentasi. Nah ya, namun barangkali nanti untuk presentasi bisa dikondisikan dan bisa bergantian ya Bu ya. Lalu ada ice breaking juga ya Bu ya. Tadi ice breakingnya
lebih semangat begitu ya Bu. Dan refleksi kesimpulan juga. Tadi Ibu melakukan refleksi ya Bu ya. Ya, lalu ada kesimpulan. Itu luar biasa Bu. Iya. Ya, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ini lagi. Lalu Bu, setelah Ibu mendengarkan hasil dari pengamatan yang saya lakukan, apakah Ibu memiliki rencana ke depannya Bu untuk proses pembelajaran berikutnya saya akan seperti apa? Bisa dijelaskan. Untuk rencana pembelajaran berikutnya tadi kan memakai PJJ. Insya Allah untuk rencana berikutnya akan memakai project. Menggunakan TIPED ya, teknologi mind mapping juga. Lalu Ibu menggunakan alam sebagai laboratorium ya. Biasa sekali ya. Lalu Bu, nah untuk jelasnya rencana tersebut kapan Bu akan Ibu laksanakan? Insya Allah dalam waktu pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya ini cepat ya Bu ya, karena sudah tadi ada gambaran ya untuk konsep berikutnya. Oh iya, hanya Ibu akhirnya berpikir oh iya ke depan begini. Siap luar biasa. Minggu depan itu pertemuan berikutnya berarti sekitar hari apa Bu? Kalau untuk beda kelas gimana? Cuma kelas itu. Nah, untuk beda kelas tadi Ibu melakukan proses pembelajaran materi tentang apa tadi Bu? Penerapan Pancasila ya di kelas itu. Menurut Ibu sebaiknya dilanjutkan di kelas itu atau menggunakan metode yang berbeda di kelas yang lain? Kalau musik lebih baiknya di kelas masuk kelas itu ya. Karena kan kelihatannya anak belum antusias untuk belajar. Jadi kalau ada untuk dalam bertanya juga untuk bertanya. Jadi belum sepenuhnya ada motivasi kita untuk berjuang mandiri gitu. Jadi masih mengikuti Oke, baik. Jadi menurut Ibu di kelas itu ya. perubahan. Ya. Agar lebih maksimal. Lalu Bu selanjutnya kalau tadi kan untuk proses pembelajaran ya Bu ya. Nah Ibu untuk aktivitas pengembangan diri Ibu selain dari proses pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi atau apa. Nah Ibu mau melakukan apa nih Bu? Ini kalau untuk kedepannya untuk menambah mungkin dari Pak PNM, vaksin buat vaksin mata, mengikuti webinar, seminar, barangkali seperti itu atau ada yang diadakan di MJMP. Nah ketika Ibu mempelajari PMM itu tujuan yang mau Ibu capai apa tuh Bu? Tujuannya agar peningkatan dalam pembelajaran bisa tercapai atau meningkat dari sebelumnya. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan dari Ibu mempelajari PMN gitu ya tadi ya, dari mana Bu ukuran keberhasilannya di proses pembelajarannya? Dari perubahan sikap anak mungkin Pak. Nah, yang akan mendukung menurut Ibu nih ketika Ibu mempelajari PMN siapa aja nih Bu? Mungkin rekan sejawat tentunya, kemudian kepala sekolah, sama rekan-rekan sendiri. Lalu tadi kan mempelajari PMM, lalu mengikuti kegiatan seminar atau webinar. Nah, tujuannya yang ingin Ibu capai ketika
mengikuti seminar atau webinar apa tuh Bu? Tujuannya untuk memperbaiki kekurangan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Perbaiki kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan dari perbaikan tadi terukurnya dari apa nih Bu? Dari pengamatan siswa. Jadi dalam pembelajaran tes individu juga. Jadi anak kurang memahami sebagaimana nilai-nilai Pancasila seperti yang telah diajarkan. Jadi dari motivasi siswa meningkat, lalu hasil tes barangkali meningkat juga begitu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, selain mempelajari PMM, lalu seminar, webinar, ada lagi nggak langkah lain yang akan Ibu lakukan untuk peningkatan kompetensi diri Bu? Apa namanya tuh? Masih ada? Barangkali seperti MGMP Bu. Kalau di MGMP Ibu tujuannya apa tuh kalau Ibu mengikuti MGMP Bu? Sesuai dengan bidangnya. Ada kan musyawarah ya, itu permasalahan yang ada di kelas. Dari para senior. Jadi Ibu membawa permasalahan yang Ibu hadapi di kelas, lalu Ibu mendiskusikannya dengan teman-teman di MGMP, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk ukuran keberhasilannya ketika Ibu mengikuti MGMP apa tuh Bu? Ukuran keberhasilannya mungkin untuk ke siswa, saya menerapkan metode dan modelnya saja yang berubah. Ada perubahan di siswa ya. Jadi Ibu menemukan metode, menemukan teknik, lalu tadi harapannya ada perubahan ya siswa begitu ya. Kolaborasi. Nah, kalau di bagian seminar, webinar, terus MGMP itu pendukungnya siapa aja Bu yang berperan di sana Bu? Kalau untuk seminar mungkin yang pendukung di luar apabila maksudnya. Boleh. Rekan-rekan atau apa? Kalau di sekolah sudah rekan-rekan sejawat, ibu kepala sekolah. Sama ya seperti tadi ya Bu ya. Kalau di memang ketua Keluarga ikut nggak Bu ini? juga ikut. Anak ya, suami. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan ya Bu ya. Selanjutnya Bu, tadi ya mengenai rencana yang sudah Ibu paparkan sekian banyak ya, itu akan betul-betul dilaksanakan ya Bu ya. Insya Allah ya. Karena tadi ya Bu ya, Ibu memahami bahwa itu proses perubahan begitu ya Bu. Nah Bu, apakah boleh Ibu menyimpulkan dari hasil tadi kita berbincang ya dari awal di pra, lalu di supervisi, lalu pasca. Apakah boleh Ibu menyimpulkan kegiatan kita di pagi hari ini Bu? Jadi intinya kalau misalkan tadi kan udah ngomongin pembelajaran mana, ada masukan dari ibu juga. Pembelajaran
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas waktu yang telah Ibu luangkan. Mudah-mudahan refleksi barusan juga akan menjadi catatan nanti ya ke depannya untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Susi. Ya, assalamualaikum.